Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis efisiensi waktu algoritma Boyer-Moore dalam string matching. Nah, untuk anggotanya sendiri ada Muhammad Sultan Ma'arif dengan NIM 232410103030. Selanjutnya ada Eki Julio Prasetyo dengan NIM 232410103032. Nah, yang terakhir ada saya sendiri yaitu Emir Ansan Fajar dengan NIM 232410103077. Nah, yang pertama akan menjelaskan strategi problem solving. Nah, algoritma Boyer-Moore adalah salah satu algoritma paling terkenal dan banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah string machine, yaitu proses untuk mencari apakah suatu pola atau pattern tertentu muncul di dalam sebuah teks yang lebih panjang. Permasalahan mencocokkan string ini sangat penting dan banyak dijumpai di berbagai aplikasi nyata seperti pencarian kata kunci di dokumen elektronik, pengecekan plagiarisme, pengolahan bahasa alami, pencocokan urutan DNA dalam bioinformatika, hingga menjadi dasar kerja search engine dan sistem deteksi virus komputer dan lain-lain. Nah, keunggulan algoritma Boyer-Moore terletak pada kecepatan dan efisiensinya dalam mengurangi jumlah perbandingan karakter yang tidak perlu dilakukan. Sehingga proses pencarian dapat diselesaikan dengan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode naive seperti algoritma brute force. Jadi algoritma Boyer-Moore ini lebih cepat daripada algoritma brute force. Nah, dalam menyelesaikan tugas pencocokan pola di teks, algoritma Boyer-Moore menerapkan strategi decrease and conquer, sebuah pendekatan yang merupakan turunan dari strategi pemecahan masalah terkenal, yaitu divide and conquer. Bedanya, divide and conquer membagi masalah menjadi beberapa submasalah independen yang lebih kecil dan kemudian menggabungkan hasilnya. Sedangkan decrease and conquer lebih fokus pada pengurangan ukuran masalah secara bertahap pada setiap langkah hingga masalahnya menjadi sederhana untuk dipecahkan. Pada konteks Boyer-Moore, pengurangan masalah ini dilakukan dengan cara melompati bagian teks yang sudah pasti tidak mungkin mengandung pola berdasarkan hasil perbandingan karakter yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, algoritma ini mampu menghindari pemeriksaan karakter yang sebenarnya tidak relevan. Nah, prinsip kerja Boyer-Moore mengandalkan dua heuristik utama yang cerdas, yaitu yang pertama bad character heuristik dan yang kedua yaitu good suffix heuristik. Bad character heuristik bekerja dengan mengidentifikasi karakter dalam teks yang tidak cocok dengan karakter dalam pola dan kemungkinan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan seberapa jauh pola bisa digeser ke kanan. Sehingga karakter yang sudah pasti salah tidak perlu dibandingkan lagi. Sementara itu, good suffix heuristik digunakan ketika bagian akhir pola sudah cocok tetapi terjadi ketidakcocokan di bagian sebelumnya. Heuristik ini memanfaatkan fakta bahwa sebagian pola yang cocok bisa dicocokkan lagi pada posisi lebih ke kanan, meminimalkan pergeseran yang berlebihan. Nah, selanjutnya dengan kombinasi kedua heuristik tersebut, algoritma Boyer-Moore secara cerdas memperkirakan langkah pergeseran pola sehingga mampu melompati bagian teks yang tidak relevan. Hal ini membuatnya jauh lebih efisiensi daripada algoritma brute force yang hanya menggeser pola satu persatu ke kanan tanpa mempertimbangkan informasi ketidakcocokan sebelumnya. Meskipun Boyer-Moore memerlukan penyimpanan tambahan untuk tabel heuristik yang digunakan selama pencarian, seperti tabel indeks karakter terakhir atau bit karakter tabel dan tabel good suffix, penggunaan ruang tambahan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan besar berupa pengurangan waktu eksekusi.
Nah, dalam praktiknya, Buirmor sangat optimal digunakan untuk teks yang panjang dengan pola yang juga cukup besar. Karena semakin panjang pola, semakin besar pula penghematan waktu yang diperoleh berkat lompatan pergeseran yang lebih lebar. Tidak heran, algoritma ini telah menjadi standar de facto dalam berbagai aplikasi pencarian teks di editor teks modern. Program analisis data biologis serta mesin pencarian di internet dengan sifatnya yang adaptif, Boyer-Moore dapat menangani berbagai variasi input dengan performa yang stabil, menjadikannya salah satu kontribusi penting dalam pengembangan algoritma pencocokan string hingga saat. Secara keseluruhan, Boyer-Moore adalah contoh nyata bagaimana strategi problem solving yang tepat, yaitu decrease and conquer yang dikombinasikan dengan heuristik yang efisien, mampu menghasilkan algoritma yang tidak hanya benar secara logika, tapi juga unggul secara praktis dan mendukung kebutuhan komputasi modern yang menuntut kecepatan dan ketepatan tinggi. Nah, untuk cara kerja algoritma Boyer-Moore sendiri, yaitu cara kerja algoritma Boyer-Moore menggunakan byte karakter heuristik. Nah, yang pertama ada pemrosesan. Sebelum pencocokan dimulai, algoritma membuat sebuah tabel karakter buruk atau byte karakter label yang menyimpan indeks terakhir kemunculan setiap karakter dalam pola. Tabel ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pola dapat digeser saat terjadi ketidakcocokan. Nah, selanjutnya yaitu pencocokan. Pencocokan dimulai dari kanan ke kiri pola. Hal ini berbeda dengan algoritma brute force yang mencocokkan dari kiri ke kanan. Jadi, Boyer-Moore ini kebalikan dari brute force. Jika karakter cocok, algoritma bergerak ke kiri dalam pola. Jika karakter tidak cocok, maka algoritma Boyer-Moore ini akan menggunakan tabel byte karakter untuk menentukan berapa banyak pola yang harus digeser ke kanan. Nah, lompatan di algoritma Boyer-Moore ini tergantung pada posisi karakter yang menyebabkan ketidakcocokan. Yang terakhir ada iterasi. Langkah pencocokan dan pergeseran ini terus diulang sampai semua kemungkinan pergeseran dalam teks diperiksa. Nah, untuk kode dalam pemrograman akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Ma'arif dengan NIM akhir 3030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan proyek akhir kami. Dan di sini saya akan menjelaskan kode program dari algoritma Boyer-Moore. Dan ini adalah kode programnya, di mana pada baris pertama terdapat function bernama Bedkar heuristic dengan parameter pattern. Lalu di bawahnya ada variabel bernama Bedkar dengan isi seperti tersebut. Ini dimaksudkan variabel Bedkar ini berisi 256 elemen, di mana 256 elemen ini semuanya diisi dengan angka min 1. Kenapa harus 256? Karena ini mengasumsikan input teks dari pola yang terdiri dari karakter ASCII, yang totalnya dari karakter tersebut itu ada 256 kemungkinan. Lalu terdapat perulangan di mana ini akan melakukan iterasi untuk setiap karakter di dalam pattern. Lalu pada sintaks ORD pattern index i ini akan mengubah karakter menjadi nilai ASCII-nya dan menyimpan posisi terakhir karakter tersebut di dalam array Bedkar ini. Lalu function akan mereturn variabel Bedkar, dan selanjutnya ada
function Boyer-Moore search dengan parameter text dan pattern. Ini adalah fungsi utama untuk mencari pola di dalam teks. Variabel m dan n ini berfungsi untuk mengambil panjang pattern dan teks yang akan digunakan dalam perhitungan batas pencocokan nantinya. Lalu kita memanggil function sebelumnya untuk mendapatkan tabel, dan function resort ini digunakan untuk menyimpan indeks-indeks di mana pola ditemukan di dalam teks. Lalu variabel shift ini menyimpan posisi pergeseran pattern terhadap teks. Lalu terdapat perulangan while shift kurang dari sama dengan n min m, yang dimana dimaksudkan selama pattern ini masih bisa disejajarkan dalam teks, akan terus dilakukan pencocokan. Lalu di bawahnya ada variabel j yang berisi variabel m dikurangi 1. Ini mulai mencocokkan dari karakter terakhir dalam pattern, yang dimaksud dari kanan ke kiri. Lalu terdapat perulangan lagi. Perulangan ini while ini dimaksudkan selama ini karakter ini dalam pattern ini cocok dengan karakter dalam teks, kita kode ini akan bergerak ke kiri. Dan jika semua karakter cocok dengan J atau menjadi min 1, berarti pattern sudah ditemukan. Lalu pada kondisi if J kurang dari 0, ini artinya jika karakter ini sudah cocok, maka kita simpan posisi shift ini ke list result. Nah, ini result.append_shift ini akan menyimpan posisi shift ke list result tersebut. Lalu pada sintaks di bawahnya yaitu shift dan seterusnya ini akan menggeser pattern berdasarkan karakter setelah dicocokkan menggunakan tabel dari Bedkar. Pada kondisi else ini kalau tidak cocok maka akan dihitung jarak geser berdasarkan posisi karakter salah tersebut di dalam pattern, lalu akan mengembalikan result. Nah, di bawahnya ada contoh penggunaan. Di sini ada variabel bernama text dengan sebuah string di dalamnya. Lalu variabel pattern ini adalah karakter atau pola yang dicari. Lalu match ini function yang akan digunakan untuk algoritma tersebut. Lalu akan di-print match tersebut sebagai output nantinya, yang akan mengembalikan atau menampilkan nilai indeks keberapa pola tersebut ditemukan di dalam teks atau pattern tersebut ditemukan dalam teks. Berikut deskripsi lebih singkatnya dari kode, kurang lebih sekian.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengapa algoritma Boyer-Moore digolongkan ke strateginya? Karena algoritma ini tidak mencocokkan karakter satu persatu dari awal string seperti algoritma brute force. Tetapi algoritma ini mencocokkannya dari ujung kanan pola, dan jika tidak terjadi kecocokan, maka algoritma ini akan menggeser pola sejauh mungkin berdasarkan informasi yang telah diketahui. Eh, Lalu Boyer-Moore digolongkan ke dalam strategi decrease and conquer atau heuristic based string matching, karena yang pertama, menggunakan informasi dari kegagalan sebelumnya untuk mengurangi jumlah pencocokan karakternya. Dan yang kedua, algoritma ini tidak bekerja secara linear dari kiri ke kanan, tidak seperti brute force. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, algoritma ini menggeser pola sejauh mungkin berdasarkan informasi yang telah diketahui. Lalu yang selanjutnya adalah mengandalkan strategi pelompatan atau shift yang cerdas dan efisien untuk mempercepat pencarian. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang analisa efisiensi waktu saya, analisa efisiensi waktu programnya. Untuk program yang digunakan masih sama seperti tadi. Untuk basicnya masih sama dengan sedikit penyesuaian. Mungkin saya tunjukkan di programnya sendiri. Di sini masih sama menggunakan algoritma yang tadi. Ada heuristik karakter buruk atau bad karakter, lalu ada implementasi algoritma Boyer-Moore, lalu ada contoh penggunaan, ada teks dan pattern yang akan dicari, dan ada implementasi penyesuaian implementasi penyesuaian menghitung waktu eksekusi. Jadi di sini untuk menganalisa running time programnya nanti. Lalu ada tampilkan hasil algoritmanya, dan ini print kelas efisiensinya. Mungkin akan saya jelaskan dulu running pertama saya tadi. Di sini hasil runningnya pattern ditemukan pada indeks 3, 8, 11, 19 dan seterusnya. Dan untuk waktu eksekusinya ada 0,010610 detik. Dan ini print yang tadi, print analisa waktu algoritmanya. Akan saya coba running ulang untuk menunjukkan perbedaan yang akan dihasilkan. Bisa dilihat outputnya lebih panjang, tapi di sini patternnya kurang lebih masih sama, 4, 8, 11, 19 dan seterusnya. Lalu untuk waktu eksekusinya itu ada 0,00196 detik. Dan ini print yang tadi, ada base case, average case, dan worst case-nya. Jadi di sini outputnya berbeda dikarenakan efisiensi running time setiap menjalankan programnya itu akan berbeda pada setiap klik atau setiap running. Mungkin saya akan coba di sini di IPNB-nya di map. Di sini pattern yang ditemukan indeksnya itu masih sama, 4, 8, 11, 19 dan seterusnya. Untuk waktu eksekusinya itu 0,016003 detik. Jadi bisa dilihat efisiensi waktunya itu berbeda. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan best case, average case, dan worst case dari algoritma kami. Untuk best case-nya sendiri, di sini disimbolkan dengan 0
lalu kurung n per m. Di sini best case akan terjadi saat karakter yang dibandingkan langsung tidak cocok dari awal. Contohnya sendiri seperti pattern dan teks yang sangat berbeda, atau cepat melakukan skip banyak karakter. Jadi di sini apabila pattern dan teks sangat berbeda, akan masuk ke best case, di mana algoritmanya sendiri akan melakukan skip pada banyak karakter. Selanjutnya ada average case-nya. Di sini simbolnya O dalam kurung N. Case ini terjadi saat pattern muncul sesekali dan ada sebagian karakter yang cocok. Pencarian tetap cepat karena adanya bad character rule. Bad character rule sendiri itu yang di program kami yang tadi ada di sini. Dev bad character heuristic. Jadi di sini algoritma akan mendeteksi apabila pattern muncul sesekali pada suatu teks dan dalam pattern tersebut ada sebagian karakter yang cocok. Selanjutnya untuk worst case-nya sendiri di sini disimbolkan dalam di O lalu kurung N kali M. Case ini terjadi jika banyak karakter cocok sebagian. Contohnya string AAAA dan seterusnya menyebabkan kecocokan satu persatu, jadi satu persatu. Untuk case ini jarang terjadi dalam praktik, namun secara teoritis sendiri itu masih memungkinkan. Selanjutnya kesimpulannya, di sini ada aspek dan hasil. Untuk aspek patternnya sendiri, bisa dilihat hasilnya banyak ditemukan dalam teks besar, lalu waktu eksekusi kurang lebih 10 milisecond, yang berarti sangat efisien. Ini bisa dilihat 0,010 milisecond per detik. Lalu selanjutnya ada efisiensi praktis. Di sini efisiensi praktisnya tinggi, di mana algoritma ini cocok untuk teks besar dengan banyak pencarian. Lalu selanjutnya kelas kompleksitas. Untuk kelas kompleksitasnya sendiri, algoritma ini dominan pada O kurung N atau average case-nya, di mana algoritma ini linear dan jauh lebih efisien daripada algoritma brute force. Lalu untuk rekomendasinya, gunakan algoritma Buermore untuk pencarian teks skala besar atau sering. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.